Waktu itu, Nabi lagi tidur di dekat Hijr Ismail di samping Ka'bah. Beliau ditemani oleh dua orang sahabatnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Lalu ketiga malaikat itu membawa Nabi dan membaringkannya di samping sumur Zamzam. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa saat itu Nabi sedang tidur di rumahnya. Tiba-tiba, atap rumah beliau terbuka. Malaikat Jibril turun, lalu membelah dada Nabi. Malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "Berikanlah aku semangkok air Zamzam agar aku bisa membersihkan hatinya dan melapangkan dadanya." Lalu Jibril mengeluarkan hati Nabi dan membasuhnya dengan air Zamzam sebanyak 3 kali. Setelah itu, Jibril membersihkan hati Nabi dari apa yang mengganggunya. Kemudian Mikail datang membawa sebuah mangkok emas yang isinya hikmah dan iman. Jibril menuangkan isi mangkok tersebut ke dalam dada Nabi Muhammad. Seketika itu juga, hati beliau dipenuhi dengan kebijaksanaan yang mendalam, keilmuan yang agung, keyakinan yang teguh, dan keislaman yang sempurna. Setelah semua itu, Jibril merapatkan kembali dada Nabi Muhammad dan menempelkannya dengan stempel nubuah. Tidak lama kemudian, didatangkanlah burak yang indah, lengkap dengan pelana dan tali kekang. Burak adalah hewan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai, namun lebih kecil dari bagal. Dalam riwayat disampaikan, burak ini hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Dia memiliki 2 telinga yang panjang dan langkahnya sejauh mata memandang. Ketika mendaki gunung, kaki belakangnya terangkat lebih tinggi. Sementara saat turun gunung, kaki depannya terangkat lebih tinggi. Burak juga memiliki 2 sayap di pinggulnya. Sayap-sayap ini berfungsi untuk mempercepat langkahnya saat berjalan. Ketika Rasulullah SAW mau menaiki burak, hewan itu tiba-tiba memberontak. Seketika Jibril meletakkan tangannya di tubuh burak. Lalu dia berkata, "Tidakkah kau malu, wahai burak? Demi Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia darinya. Dialah Muhammad, utusan Allah yang paling mulia." Mendengar ucapan itu, burak pun menjadi malu, hingga membuat keringat bercucuran dari tubuhnya. Kemudian Rasulullah mulai menaiki burak. Dari sinilah perjalanan agung itu dimulai. Dalam perjalanan, Jibril berada di sebelah kanan Nabi, sambil memegang pelana, sedangkan Mikail di sebelah kiri beliau, sambil memegang tali kekang. Maka berjalanlah Rasulullah di malam itu, hingga sampai ke suatu tempat yang dipenuhi dengan kebun kurma. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholatlah di sini." Maka Rasulullah pun turun dan sholat di situ. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah engkau di mana engkau sholat tadi?" Rasulullah menjawab, "Tidak wahai Jibril." Lalu Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Taibah, yaitu kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah." Burak pun berjalan secepat kilat dan melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Jibril berkata, "Turunlah dan sholatlah di sini." Maka Rasulullah pun sholat lalu kembali menaiki burak. Jibril bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Tidak wahai Jibril." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di kota Madian. Di pohon itulah dulu Nabi Musa pernah berteduh." Burak pun berjalan secepat kilat. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholatlah di sini." Rasulullah pun melaksanakan sholat, kemudian kembali menaiki burak. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kau tahu di mana tadi engkau sholat?" Rasulullah menjawab, "Tidak wahai Jibril." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bukit Tursina, tempat dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah." Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian berhenti sholat lagi, dan itu di Baitullah